Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan botani farmasi ya, pertemuan ke-6 mengenai anatomi dan morfologi dari buah, biji, dan nanti ada kecambah juga. Sebelum masuk ke materi ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai anatomi morfologi dari bunga, kemudian ada daun, akar, batang ya. Nah, sebelum masuk ke materi ya, di sini ada Quran surat Abasa ayat 24 sampai 32 dan nanti juga ada Quran surat Yasin ya. Jadi di terjemahannya dinyatakan bahwa maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya, kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma, kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Ya. Nah, ada juga terjemahan dari Quran surat Yasin, dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ya, dari dua terjemahan Quran surat tersebut ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa saja yang ada di muka bumi ini ya, itu sudah ada dari sananya, sudah dari penciptanya, ya, ada buah, ada kebun-kebun, kurma, anggur, dan lain sebagainya, semua tanaman di alam ini. Ya, kita tinggal menikmatinya, ya, kita tinggal menikmati semua yang ada di alam ini, ya. Tapi kita harus perlu bersyukur. Dengan cara apa bersyukurnya? Itu dengan cara merawatnya, ya, merawatnya, menjaganya, terus membudidayakannya, ya, hasilnya semuanya bisa kita nikmati yang ada di alam ini. Ya, makanya kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya, patutlah kita banyak-banyak bersyukur, ya. Nah, lalu kita masuk ke materi mengenai morfologi dan anatomi buah, ya. Definisinya apa? Buah atau fruktus, ya, merupakan struktur reproduksi tambahan pada tumbuhan sejenis Angiospermae untuk melindungi biji. Ya, kalian semua sudah tahu ya buah-buah itu apa saja. Mungkin masih ada yang keliru. Ternyata itu bukan buah sesungguhnya. Ternyata itu hanya bagian dari bunganya, tangkainya, atau apa saja. Nah, di sini kita mempelajari sebenarnya buah itu yang mana sih dari suatu tanaman, ya. Kalau ini kan sudah sering kalian lihat sehari-hari ya. Mungkin sudah sering dikonsumsi. Ada buah pepaya, buah melon, ada tomat, ya. Perannya apa buah bagi tumbuhan? Yang pertama itu untuk melindungi bijinya, ya, untuk menyimpan cadangan makanan dan untuk membantu penyebaran dari biji. Lalu peran buah dari bagi makhluk hidup, ya, itu menyediakan sumber energi ya sebagai bahan makanan. Ya, kita bisa konsumsi sebagai makhluk hidup, kita bisa mengkonsumsi buah-buahan. Terus makhluk hidup lainnya, hewan-hewan juga kan bisa mengkonsumsi buah-buahan yang ada di alam, ya. Lalu buah itu terbentuk karena terjadinya penyerbukan pada bunga yang kemudian diikuti oleh proses pembuahan. Nah, pada peristiwa pembuahan ada bakal buah atau ovarium, itu nanti akan tumbuh menjadi buah. Sedangkan ada bakal biji atau ovulum yang terdapat di dalam bakal buah, itu akan tumbuhnya menjadi biji, ya. Jadi perlu dapat dibedakan ya, apa bakal buah atau bakal biji. Terus pada umumnya, sesudah terjadi penyerbukan dan pembuahan, bagian-bagian bunga atau selain dari bakal buah, itu akan segera menjadi layu dan gugur. Tapi kadang-kadang ada yang tidak, ya.
dia akan tetap tumbuh serta tinggal pada buah itu sendiri. Nah, keadaan yang demikian itu tidak akan mengubah bentuk dan sifat buah, ya, serta tidak merupakan suatu bagian buah yang penting, ya. Buah atau fruktus ini dibedakan menjadi dua. Ada buah sejati, ada buah semu. Nah, masing-masing dari buah sejati dan semu itu juga dibedakan menjadi buah sejati tunggal, ganda, dan majemuk. Ya, buah semu juga ada yang tunggal, ganda, dan majemuk. Kita bahas satu persatu, ya. Di sini ada buah sejati atau buah telanjang atau nama latinnya Fructus nudus. Ini merupakan buah yang terbentuk hanya dari bakal buahnya saja. Nah, yang pertama ada buah sejati tunggal. Buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Nah, di dalam buah ini dapat berisi satu atau beberapa biji. Juga dapat tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan. Ya, contohnya pada buah mangga atau Mangifera indica itu dia punya satu ruang dengan satu biji. Terus pada buah pepaya, Carica papaya, itu terjadi dari beberapa daun buah dengan satu ruang dan banyak bijinya. Terus ada buah durian, Durio zibatinus, itu terdiri dari beberapa daun buah, mempunyai beberapa ruang, dan dalam tiap ruang itu terdapat beberapa biji, ya. Nah, ini contoh dari buah-buah tersebut. Pastinya kalian juga sudah pernah melihat ya secara langsung buah tersebut seperti apa. Ya, ada buah mangga, buah pepaya, dan buah durian. Lalu yang kedua, itu ada buah sejati ganda. Buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. Dan masing-masing bakal buah itu akan menjadi satu buah. Ya, contohnya itu buah cempaka atau Miseria campaka. Nah, ini ada contoh gambarnya dari buah cempaka. Lalu ada buah sejati majemuk. Nah, buah sejati yang terjadi dari satu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah. Dan setelah menjadi buah, itu tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak sebagai satu buah saja. Contohnya itu pada buah pandan, ya, Pandanus tectorius. Nah, ini seolah-olah menjadi satu buah. Padahal buah yang sesungguhnya itu satu-satu ini, ya. Dia berkumpul menjadi seolah-olah satu buah ukuran besar ini. Lalu ada buah semu atau buah tertutup atau nama latinnya Fructus spurius. Ini merupakan buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian yang lain dari bunga yang kemudian menjadi bagian utama buah itu sendiri. Nah, hal ini mungkin karena lebih besar ukurannya, lebih menarik perhatian dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat. Ya, dapat dimakan, sedang buah yang sesungguhnya itu kadang-kadang tersembunyi, ya. Makanya disebut sebagai buah semu atau buah tertutup. Yang pertama ada buah semu tunggal. Ini buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Dan pada buah ini selain bakal buah, ada pula bagian lain dari bunga yang ikut membentuk buah. Contohnya itu pada buah jambu monyet, ya, Anacardium occidentale, yang tampak sebagai buah dan dapat dimakan. Sebenarnya tangkai bunga yang membesar, ya. Itu kalau pada buah jambu monyet itu sebagai tempat cadangan makanannya. Sedangkan buahnya itu adalah mentenya yang di bawahnya. Terus ada contohnya lain, ada buah ciplukan. Ya, ciplukan ini buah sebenarnya itu diselubungi oleh kelopak yang tumbuh terus. Ya, buahnya itu ada di dalam dari lubung tersebut. Nah, ini contoh gambarnya. Ya,
Ini adalah bagian tangkai bunga yang membesar ya. Ini berisi cadangan makanan. Buah sesungguhnya yang di bawahnya ya kalau pada jambu monyet. Nah, pada ciplokan juga buah sesungguhnya ada di dalam selubung ini ya. Lalu ada buah semu ganda, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain, dan masing-masing itu tumbuh menjadi buah. Selain itu, juga ada bagian lain pada bunga yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang mencolok, serta kerap kali yang berguna. Contohnya itu buah arbe. Nah, ini contoh gambarnya ya. Lalu ada buah semu majemuk. Ini adalah buah semu yang terjadi dari bunga majemuk yang dari luar seluruhnya itu tampak seperti satu buah. Contohnya ada buah keluih ya atau kapus komunis dan buah nangka atau kapus integra. Ini terjadi dari ibu tangkai bunga yang tebal serta berdaging beserta daun-daun tenda bunga yang ujung-ujungnya saling berlekatan sehingga merupakan kulit buah semu ini. Nah, ini contohnya dari buah nangka. Nah, buah semu majemuk itu ada contoh lainnya, yaitu buah lo atau Ficus glomerata dan buah dari beringin ya, Ficus benjamina. Ini merupakan buah semu majemuk yang terjadi dari dasar bunga bersama yang terbentuk seperti periuk atau bulat yang di sebelah dalamnya terdapat buah-buah yang sesungguhnya. Nah, ini contoh dari buah lo ya. Nah, struktur buah. Jadi umumnya buah itu memiliki struktur dinding buah atau perikarp yang berdaging. Nah, lapisan perikarp ini ada 3. Ada eksokarpium atau epikarpium. Ini tersusun atas satu lapis sel dan ada yang memiliki kutikula. Kemudian ada mesokarpium, ini tersusun atas beberapa lapis jaringan parenkimatis yang di dalamnya dapat ditemukan berkas pengangkut, minyak, anilum lendir, dan kristal kalium oksalat. Terus ada lapisan endokarpium, tersusun atas satu lapis sel yang berkembang dari epidermis dalam daun buah. Kita lihat contoh gambarnya, ya. Ada bagian mesokap, eksokap, endokap, ya. Di dalamnya itu ada bagian embrionya. Nah, ini kalau penampangnya ya. Kita lihat ada bagian endokap, mesokap, dan eksokap. Ya, ini penampang membujurnya, ini penampang melintangnya. Ini gambarannya, ya. Kalau gambaran dari buah ada bagian eksokap, lapisan terluar, terus ada mesokarpium, ada endokarpium, ya. Nah, pengelompokan buah itu dikelompokkan menjadi buah yang berdaging dan buah kering, ya. Kalau buah berdaging itu terbagi lagi menjadi beberapa macam. Ada buah buni atau baka, ada buah jeruk atau hesperidium, ada buah pepo, ada buah apel ya itu disebut pomum, terus ada drupa atau contohnya buah batu. Ini contoh-contoh dari buahnya ya, yang tipe buah berdaging. Nah, kalau baka ya tipe baka, ini kan tadi contohnya adalah tomat. Ini memiliki perikarpium yang tebal dan berair ya. Terus eksokarpiumnya dapat mengandung pigmen ya. Makanya warnanya itu sangat cerah dan terang. Terus mesokarpium, ya mesokarpium terdiri dari sel-sel parenkim yang berlapis-lapis dan kebanyakan dapat dimakan. Lalu endokarpium itu merupakan lapisan yang sangat tipis, ya. Kemudian ada jenis hesperidium, contohnya itu buah jeruk. Bagian eksokapnya itu epidermis terluar, dia berkutikula, terus beberapa lapis parenkim subepidermis itu padat, terus mengandung kelenjar minyak atau lisigen
dan sel yang berkristal. Makanya kalau di kulit jeruk ya, itu kalau kita pencet, itu biasanya dia mengeluarkan citrus ya, mengeluarkan minyak dan beraroma ya, kalau dari buah jeruk. Terus bagian mesokapnya itu adalah jaringan spons yang berwarna putih ya. Lalu endokapnya adalah epidermis dalam dan beberapa lapis parenkim yang padat. Nah, pada bagian ini terdapat gelembung-gelembung air. Jadi, buah yang kita makan yang bagian dalamnya ini adalah bagian endokap dari buah. Ya. Terus ada jenis pepo. Ya, contohnya adalah pada buah melon. Bagian eksokap itu adalah epidermis terluar dan di bawahnya terdapat jaringan kolenkim. Lalu bagian mesokap itu parenkim yang mengandung kloroplas dan bagian endokapnya itu epidermis dalam berupa membran tipis dan transparan ya. Terus ada drupa, contohnya itu kelapa ya. Bagian eksokapnya itu tersusun di atas jaringan epidermis dan kolenkim. Lalu bagian mesokapnya itu tebal, berdaging atau berserabut. Ya. Lalu bagian endokapnya itu tersusun atas jaringan yang keras dan berkayu, terdapat berkas pembuluhnya. Nah, ini contoh gambar dari kelapa ya. Eksokap lapisan terluarnya, terus ada mesokapnya, terus ada endokapnya. Jadi endokap ini tempurung kelapanya ya. Kalau yang putih yang sering kita makan ya dari kelapa itu adalah bagian endospermnya. Terus ada pomum. Contohnya itu pada buah apel. Bagian eksokapnya itu adalah epidermis terluar, mengandung pigmen antosianin dan flobalen yang memberikan warna khas pada apel itu. Kemudian mesokapnya itu adalah parenkim yang berdaging, ya. Terus endokapnya itu ada sel-sel sclereid, ya. Nah, tadi kita sudah bahas buah. Kita sudah bahas buah berdaging ya. Lalu sekarang kita bahas buah kering. Nah, buah kering ini buah yang berkembang dari daun buah tunggal. Yang pertama itu ada folikel atau buah bumbung seperti polong dan membuka di sisi ventralnya. Ya. Lalu ada legum atau buah polong itu membuka menjadi dua katup melalui alur ventral dan dorsalnya. Terus buah kering ini ada yang kedua, tadi kan yang A itu adalah buah yang berkembang dari daun buah tunggal. Yang B itu buah sinkarpus. Dia berkembang dari bakal buah dengan dua karpel atau lebih. Yang pertama itu ada silicula atau lobak atau polong halus. Seperti polong, dia dua karpel membentuk rusuk tebal dan mempunyai sekat yang semu. Contohnya itu pada bangsa Cruciferae. Terus ada kapsula atau buah kotak. Ini terdiri dari dua karpel atau lebih dan merekah dalam berbagai cara dan mempunyai arti penting dalam taksonomi. Nah, kapsula ini dia terbagi-bagi lagi. Ada yang disebut locusidal, dia membuka dari ujung distal. Kemudian ada yang septisidal, membuka di antara karpel. Terus ada yang septifragal, pekat tetap menempel pada sumbunya. Lalu ada yang berpori, ini dia ada pori-pori kecilnya. Lalu ada sirkumsisi, dia berbelahan melintang dan membentuk kelopak. Terus ada yang berkatup, dia dengan bantuan geligi. Ya, kita lihat contohnya. Ini untuk buah kering, ya. Jadi ini contoh dari buah kering. Kalau kita lihat keterangannya, ini bagian penampang melintang buah kering, memecah untuk menggambarkan 3 jenis buah yang belum dibuka, ya pada A, B, dan G. Dan contoh cara pemecahannya itu pada B, E,
B, C, E, F, H, dan I. Yang A itu adalah buah berkarpel 1, yang D itu 3 karpel, ya. Kemudian berplasenta varietal. Yang G itu 3 karpel, 3 karpel dengan plasenta aksial. Terus di setiap karpel itu ditunjukkan berkas tengah dan berkas lateralnya, ya. Dan pada C, F, dan I, ya, C, F, dan I, itu berkas pembuluh tengah terpisah menjadi 2, ya. Bisa dilihat di gambar. Nah, ini struktur lapisan dari kulit buah, ya. Ada yang bagian eksokap, mesokap, dan endokapnya. Ini adalah bagian penampang melintang dari buah kering, memecah untuk menggambar 3 jenis buah yang belum dibuka tadi. Nah, buah kering itu ada buah kering yang tak memecah atau indehiscence. Ini berisi 1 biji sehingga untuk memencarkan bijinya buah ini tidak perlu dipecah. Kemudian ada buah kering yang memecah atau dehiscent. Berisi lebih dari 1 biji sehingga memecahnya buah nampaknya terkait dengan upaya untuk memencarkan bijinya agar tidak terkumpul di suatu tempat. Nah, incidence itu ada macam-macam. Ada buah kurung atau asenium. Ini buah berbiji 1, dinding buah dan kulit biji terpisah. Contohnya adalah buah bunga pukul 4 atau mirabilis, buah kurung majemuk, contohnya itu adalah bunga matahari. Ya, ini strukturnya dari buah bunga matahari, ya, yang biasa kalian makan kuaci. Nah, ini ada daerah kunikulusnya, bijinya, ya, di tengah yang kita makan, ya, ada perikap, ada lokulus, ada lapisan dari bijinya. Kemudian ada buah padi, Caryopsis. Ini buah berbiji 1, dinding buah bersatu dengan kulit biji. Buah padi adalah buah sekaligus biji. Bagian buah terletak di sebelah luar terdiri dari lema, yang disebut bagian penutup yang besar dan pada varietas tertentu itu memiliki bulu. Ya, terus ada yang namanya palea, itu bagian penutup yang kecil. Terus ada sukutelum, ya. Ini kotiledon tipis di monokotil, ya. Terus bagian biji terdiri dari aleuron, lapisan terluar yang sering kali ikut terbuang dalam proses pemisahan kulitnya. Dia hanya setebal 1 lapis sel, jadi sangat tipis. Kemudian ada endosperm, ini tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu ada embrio yang merupakan calon tanaman yang baru. Nah, ini dari struktur jagung, ya, struktur jagung dan struktur padi. Ya, jadi koleoptil adalah selubung ujung embrio atau plumula, dan kleoriza ini adalah bagian yang menyelubungi dari akar, ya. Ini anatomi dari jagung. Kemudian ada namanya buah keras atau nuts. Ini buah berbiji 1 dengan dinding yang mengeras, sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh cawan atau cangkang. Ya, contohnya pada oak atau hazelnut. Ini adalah contoh gambarnya, ya, di bawahnya. Kemudian yang dehiscent atau buah kering yang memecah, ya. Tadi itu buah kering yang tidak memecah yang kita bahas. Sekarang yang memecah. Pertama ada buah bumbung atau folikulus. Ini berasal dari bakal buah yang terdiri atas 1 daun buah dengan banyak biji. Jika matang atau masak, itu kotaknya akan terbelah menurut salah satu kampuhnya. Contohnya itu widuri dan kepuh. Ya, ini contoh gambarnya. Nah, dia akan memecah atau terbuka seperti ini. Lalu ada buah polong atau legumen. Ini terdiri atas 1 daun buah dengan satu ruangan dan banyak biji. Sering pula ruangan ini terpisah-pisah oleh sekat semu.
Jika matang, ruangan akan terbuka menurut kedua kampuhnya yang memanjang. Contohnya aneka jenis polong-polongan, ya bangsa Fabaceae atau dulu disebut Leguminosae. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi termasuk kayak petai Cina dan lain sebagainya, polong-polongan ya. Ini termasuk buah polong. Kemudian ada buah lobak atau silikua, buah yang berkembang dari dua karpel, memecah pada dua alur, melepas keduanya karpelnya, dan menyisakan sekat. Ini tumbuh pada tumbuhan Brassicaceae. Ya. Lalu ada yang disebut sebagai buah kotak atau kapsul, buah yang berkembang dari beberapa karpel, memecah sepanjang persatuan karpel atau melalui pori. Contohnya itu pada durian lili kana, yaitu disebut sebagai buah kotak atau kapsul. Nah, untuk pembahasan mengenai buah sampai di sini, kita akan lanjut pembahasan mengenai morfologi dan anatomi dari biji atau semen. Ya. Biji itu bahasa Latinnya adalah semen, adalah bakal biji atau ovolum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat terlindungi oleh organ lain atau buah pada Angiospermae dan bangsa dan Magnolophyta ya, divisi Magnolophyta, atau tidak pada Gymnospermae ya. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk tetap tumbuh. Nah, biji terjadi karena bakal biji yang tumbuh menjadi biji setelah bunga mengalami proses penyerbukan, yang nantinya kemudian diikuti dengan proses pembuahan. Nah, bagi tumbuhan berbiji atau spermatofita, biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena calon tumbuhan baru atau lembaga itu terdapat di dalam biji. Tumbuhan dapat mempertahankan atau melestarikan jenisnya, serta dapat terpencar ke tempat lain disebabkan karena adanya biji. Nah, ini adalah struktur dari biji ya, dari dikotiloden dan monokotiloden. Jadi kalau dilihat dari strukturnya ya, itu ada kulit biji, terus ada hipokotil, ada epikotil, ada plumulanya, terus ada radikula, ada kotiledon ya. Ini kalau dikotil itu pada kacang-kacangan, sedangkan monokotil itu pada jagung. Ya, ada kulit biji, ada kleoptil, plumula, radikula, koleoreza, ya, ini bagian endospermanya. Nah, pada awalnya biji itu duduk pada satu tangkai yang keluar atau keluar dari tembuni atau papan biji atau disebut juga plasenta. Terus tangkai pendukung biji yang disebut sebagai tali pusar atau funiculus dan bagian biji tempat melekatnya tali pusat yang disebut sebagai pusar biji atau hilum atau hilus. Nah, apabila biji itu masak, maka tali pusatnya akan putus sehingga biji tersebut terlepas dari tembuninya atau dari plasentanya. Nah, tali pusat ada kalanya juga ikut tumbuh dan kemudian berubah menjadi selaput biji atau arilus. Nah, bagian ini ada yang menjadi selaput biji yang sempurna dan ada pula yang hanya menyelubungi sebagian saja dari bijinya. Kemudian selaput biji itu ada yang berdaging atau berair, dapat dimakan dan ada yang menyerupai kulit serta hanya menutupi sebagian saja dari bijinya. Contohnya selaput biji yang berdaging atau berair itu dapat dimakan pada biji durian, ya, terus pada rambutan, terus pada delima, ya itu bisa dimakan selaput biji yang berdagingnya. Kemudian selaput yang menyerupai kulit menutupi sebagian biji, contohnya pada biji pala. Ini biasanya digunakan sebagai bumbu masak dan berbagai macam keperluan lainnya atau sebagai bahan
baku dari obat bahan alami ya. Nah, ini contohnya dari buah-buah yang tadi saya sebut ya. Dari biji durian itu ada selaput berdaging ya atau berair ya pada rambutan juga yang bisa kita konsumsi atau kita makan. Nah, adapun bagian-bagian biji itu antara lain meliputi kulit biji atau spermodermis, terus ada tali pusat atau funiculus, terus ada inti biji atau isi biji disebut nucleus seminis. Ya, ini tali pusatnya, ini inti bijinya, ini kulit bijinya. Ya. Kulit biji ini berasal dari selaput biji atau integumentum. Pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, lapisan kulit di sebelah luar atau disebut testa, itu ada yang tipis, kaku seperti kulit, keras seperti kayu atau seperti batu, dan dapat berwarna cerah, seperti merah, biru, kehijau-hijauan, serta pirang ya. Terus permukaannya ada yang licin, ada yang keriput, terus bagian ini merupakan pelindung utama bagi biji yang ada di dalamnya. Kemudian ada lapisan kulit di sebelah dalam atau disebut integumentum. Ya. Ini tipis seperti selaput dan disebut sebagai kulit ari. Lalu pada tumbuhan biji telanjang atau gimnospermae itu terdapat kulit luar atau sarkotesta. Ini tebal, berdaging, pada waktu masih muda itu dia warna hijau, kemudian berubah menjadi kuning dan akhirnya menjadi merah. Kemudian kulit tengahnya, sklerotesta, itu lapisan yang sangat keras, berkayu dan mencapai kulit dalam atau endokarpium pada buah yang baru. Lalu ada kulit dalam atau endotesta, ini tipis seperti selaput, kerap kali melekat erat pada inti bijinya. Nah, susunan kulit biji pada umumnya itu ada epidermis, ini lapisan terluar dari kulit biji, sering suatu biji tanpa epidermis. Kemudian jaringan yang berdinding tebal terdapat di sebelah dalam dari epidermis. Kemudian ada sel-sel parenkim, sel-sel kristal atau sel-sel berisi pigmen yang terdapat di sebelah dalam jaringan makroskleroidanya. Kemudian mempunyai satu atau dua integumen, bervariasi sesuai sifat khas dari bijinya. Terus pada kulit tomat itu ada 4 bagian, ada epidermis luar, parenkim luar, dan dalam, serta epidermis dalam. Kemudian beberapa angiospermae itu memiliki struktur tambahan yang berair. Contohnya tadi pada D5 ya. Dia berfungsi melindungi dan mengendalikan dari percambahan. Terus hilangnya sifat dorman itu bergantung pada keseimbangan antara penghambat dan pemacu dari pertumbuhan. Nah, ini ada bagian sayatan melintang ya dari kulit biji Lycopersicon esculentum. Ya, dia menunjukkan berbagai tahap perkembangan. Terus ada juga sayatan memanjang tengah kulit biji melalui hilum Physalis aureus ya. Terus kita bahas mengenai tali pusar atau funiculus. Jadi tali pusar ini merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi merupakan suatu tangkai biji. Jika biji telah masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya, sehingga pada biji hanya nampak berkasnya saja yang dikenal sebagai tali pusar. Terus ada inti biji atau nucleus seminis. Ini semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya disebut inti biji atau isi biji. Dia ada lembaga atau embrio atau calon individu yang baru. Jadi di dalam biji lembaga telah memperlihatkan ketiga bagian utama dari tumbuhan, yaitu sebagai berikut. Ada akar lembaga atau calon akar atau radikula, ini akan terus tumbuh, merupakan akar tunggang untuk tumbuhan dikotil.
ya. Kemudian ada daun lembaga atau kotiledon. Ini merupakan daun pertama dari suatu tumbuhan. Fungsi daun lembaga adalah sebagai tempat penimbunan makanan, alat untuk asimilasi, alat untuk menghisap makanan untuk lembaga dari putik lembaga. Terus jumlah daun lembaga itu sangat penting untuk mengadakan penggolongan tumbuhan berbiji. Antara lain, tumbuhan daun lembaganya mempunyai satu daun lembaga, disebut tumbuhan biji tunggal atau monokotiloden, sebab biji tampak utuh atau tunggal. Terus ada tumbuhan yang daun lembaganya dua, itu tumbuhan biji belah atau dikotiloden, itu sebab bijinya tampak terdiri dari dua keping atau dua belah. Terus tumbuhan yang daun lembaganya terdiri dari 2 sampai 15 daun lembaga, disebut sebagai gymnospermae atau tumbuhan biji telanjang. Terus bagian tadi yang ketiga ada batang lembaga atau kalikulus. Ini merupakan ruas batang di atas daun lembaga atau internodium epikotilum. Terus ruang batang di bawah daun lembaga, internodium hipokotilum. Nah, batang lembaga beserta calon-calon daun itu disebut sebagai pucuk lembaga atau plumula. Apabila akar lembaga pada rumput mempunyai suatu selubung, maka pada biji tumbuhan tersebut, pucuk lembaganya pun mempunyai suatu selubung atau sarung pucuk lembaga yang disebut coleoptilum. Terus kita masuk ke putik lembaga atau albumen. Ini adalah jaringan yang berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan dari tumbuhan baru atau kecambah sebelum dapat mencari makanannya sendiri. Nah, bagian biji yang terdiri dari suatu jaringan yang dapat tempat cadangan makanan bagi lembaga itu disebut sebagai putik lembaga atau albumen. Nah, pada setiap biji ternyata tidak selalu mempunyai putik lembaga. Karena itu, cadangan makanan disimpan dalam daun lembaga sehingga daun lembaganya itu menjadi tebal. Contohnya itu biji tumbuhan berbuah polong, ya bangsa Leguminosae. Terus berdasarkan adanya jaringan yang menjadi tempat penimbunan cadangan makanan, maka putik lembaga itu ada dua macam. Ada putik lembaga dalam atau endospermium. Apabila jaringan penimbun makanan terdiri dari sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga sekunder yang sesudahnya dibuahi oleh inti sperma, kemudian membelah-belah menjadi jaringan penimbunan makanan. Contohnya pada Angiospermae, yaitu biji jagung ya dan biji rumput bangsa Poaceae atau Gramineae. Kemudian yang kedua itu putik lembaga luar atau perispermium. Ini apabila jaringan penimbun makanan yang berasal dari bagian biji di luar kandung lembaga dapat berasal dari nucellus ataupun selaput bakal biji. Contohnya itu pada biji lada atau Pipernicum. Terus ada pula biji yang cadangan makannya tersimpan baik dalam putik lembaga terluar maupun dalam. Jadi kedua-duanya ada pada biji tadi. Contohnya itu pada biji pala. Terus ini ada beberapa contoh dari struktur biji. Ada biji jarak, terus ada biji dari bangsa Fabaceae. Nah, kalau biji jarak ya atau Ricinus komunis itu berkembang dari bakal biji berintegumen dua helai atau disebut bitekmik ya. Nucellus bersifat krasinuselat. Bisa dilihat di gambar A. Kemudian berkas pembuluh itu meluas lewat funiculus ke daerah kalaza dan bercabang di integumen dalam. Terus terdapat obturator atau penuntun tabung polen ke arah mikrofilnya. Terus setelah pembuahan itu terdapat perubahan berikut. Yang pertama integumen luar, itu sel epidermisnya luar. Sel epidermis luarnya meluas tangensial dan menyimpan bahan yang mengakibatkan warna coklat dari biji tersebut.
Terus sel epidermis dalam itu akan memanjang, mesofil di antara dua lapisan rusak tertekan. Kemudian saat endosperm dan embrio berkembang, sel nucleus itu di dekat mikrofil membesar dan membentuk vakuola. Dan di daerah kaleza itu mengalami pembelahan yang berulang kali. Kemudian pada keadaan masak, endospermnya merupakan bagian terbesar dari biji. Embrio itu akan berada di sepanjang sumbu panjang dari biji, ya. Bisa dilihat dari gambar tadi sebelumnya, di slide sebelumnya, ya. Kemudian contoh biji dari bangsa Fabaceae, dari biji berintegumen 2, integumen dalam hilang sewaktu perkembangan dari bijinya. Kemudian epidermis tetap uniseriat dan berkembang menjadi lapisan tiang sklereid. Lalu struktur tiang berkaitan dengan tingkat impermeabilitas yang tinggi. Lalu struktur garing terang diduga merupakan bagian yang paling impermeable. Lalu penampakan garis terang itu disebabkan oleh arah tumbuh dari mikrofibilnya. Lalu hilum itu berlaku sebagai katup higroskopik. Ya, dia akan tahan di daerah kering. Nah, ini dari penampangnya, ya. Bagian atas itu ada kutikula, terus ada garis terangnya, ada makrosklereid, ada lagenosklereidnya, ada ruang antar sel, terus ada daerah parenkim, aleuron, endodermis, dan kotiledon. Jaringan cadangan makanan itu ada biji beralbumin dan non-albumin, berupa endosperm dengan berbagai kandungan seperti minyak, karbohidrat, protein, dan lipid. Dinding sel yang menyimpan cadangan makanan pada phoenik dan diospyros, terus pada biji Cartonia mempunyai endosperm yang berlendir. Dinding menjadi lebih kurang berlendir bila terkena air. Terus pada biji-biji kering, sel-sel endospermanya keras dan selama perkembangannya berfungsi sebagai jaringan nutrisi yang dapat mengembang. Terus cadangan makanan itu merupakan kandungan yang ada di dalam biji. Perkembangan cadangan makanan itu umumnya dimulai sebelum perkembangan dari embrio. Cadangan makanan berkembang dari pembelahan mitosis inti endosperm yang dihasilkan dari peleburan salah satu gamet jantan dengan dua inti kutub. Terus embrio merupakan sporofit termuda yang tidak segera melanjutkan pertumbuhannya, melainkan memasuki masa istirahat. Sekian mengenai biji, ya. Ini kita ada bahas sedikit mengenai morfologi dan anatomi dari kecambah atau nama latinnya adalah plantula, ya. Jadi kecambah atau plantula ini tumbuhan yang masih kecil, yang baru muncul dari biji dan hidup dari persediaan makanan yang terdapat di dalam biji itu. Bagian-bagian dari kecambah itu sama seperti bagian-bagian lembaga, karena kecambah itu berasal dari lembaga. Akan tetapi bagian-bagian tersebut pada kecambah itu lebih jelas dan juga mempunyai ukuran yang lebih besar, ya. Nah, ada dua macam perkecambahan dari biji. Itu ada yang disebut epigel atau perkecambahan di atas tanah. Ini apabila pada perkecambahan terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga sehingga dengan demikian lembaganya berada di atas tanah. Contohnya itu perkecambahan pada kacang hijau, ya. Lalu ada perkecambahan di bawah tanah atau disebut hipogel. Ini apabila pada perkecambahan daun lembaganya tetap berada di dalam kulit biji dan tetap berada di dalam tanah. Contohnya pada perkecambahan kacang kapri, ya. Nah, ini contohnya, ya, kalau gambaran dari epikotil dan hipokotil, ya. Ini contohnya, ya, tadi ada hipogel dan epigel. Nah, yang hipogel yang sebelah kiri, ya, dan sebelah kanan itu epigel. Jadi dia tadi disebutkan adalah kalau hipogel itu perkecambahannya di bawah tanah, ya, daun lembaganya tetap berada di dalam kulit biji dan tetap berada di dalam tanah. Sedangkan yang epigel tadi dia perkecambahannya terjadi membentang luas batang di bawah daun lembaga sehingga dengan demikian lembaganya berada di atas tanah, ya.
Nah, daun lembaganya tetap berada di atas tanah. Kalau yang tadi dia ada di dalam tanah, yang hipogeal ya. Oke, selesai untuk materi hari ini mengenai anatomi dan morfologi dari buah, biji, dan sedikit tentang perkecambahan ya. Materinya cukup banyak. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Tolong diulas kembali di rumah ya mengenai morfologi dan anatomi dari buah, biji, dan perkecambahan ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin kurang jelas atau kecepatan ya, atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.